Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi Namo Buddhaya, wabarakatuh. salam kebajikan. Eh, yang terhormat Prof. Badeni, ya, Bapak dan Ibu peserta pekerti, ya, gelombang kedua tahun 2004 di Universitas Bengkulu, ya. Pada saat ini saya Mardian Putra Frans akan menyampaikan, ya, materi kuliah pada saat ini terkait dengan ajaran kesalahan di dalam hukum pidana. Oke, mungkin karena saya saat ini bertindak sebagai dosen, mungkin saya lebih nyamannya memanggil teman-teman mungkin, ya, supaya memang kebiasaan di kampus kami juga dengan mahasiswa itu eh, biasanya disapa dengan teman-teman, bahkan di beberapa kampus panggilnya kakak adik, supaya memang hubungan antara mahasiswa dan dosen itu cukup dekat. Nah, pada saat ini ya sebelum kita memulai ya, saya Amaryan Putra Frans dari Universitas Kristen Satiwacana Salatiga ya menyampaikan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kelas kita pada saat ini, mari kita mengawalinya dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, materi hari ini terkait dengan ajaran kesalahan dalam hukum pidana merupakan bagian yang kemudian lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yang dimana kita membahas terkait dengan uh, hukum pidana secara umum, dan pada pertemuan yang ke-11 ini, ya, kita secara khusus melihat uh, ajaran kesalahan dalam hukum pidana. Selanjutnya, ya, ini akan ada presensi, ya, teman-teman bisa mengisi presensi di link ini. Silakan mengisi uh, presensi ini. Oke, di sini sudah tercatat ada uh, Mbak Vermatasari, ya, dan juga Mbak Septi Johan dan beberapa rekan-rekan mahasiswa lainnya, ya. Ini presensi untuk pertemuan hari ini. Nah, saya ingin menunjukkan video singkat, ya. Ini sebagai video yang bisa kita lihat melihat sebagai seorang mahasiswa, ya, melihat realitas kehidupan. Kita bisa simak video berikut ini. Oke, sebentar. Bisa terdengar ya, teman-teman?
Oke, eh, dari video ini, teman-teman, apa yang bisa pendapat dari teman-teman terkait dengan video ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, silakan, Pak Septi. Masih di mute, Mbak. Masih mute, Mbak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya ya. Menurut saya video itu berisi tentang apa namanya masih banyak orang yang hanya mencari validasi dan pengakuan dari orang lain tentang hidupnya. Kayak gitu ya, Pak, menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Septi. Kalau dari Mbak Fermata ada? Ya, kurang lebih sama Bapak bahwa dari video itu kita lihat bahwa orang hidup itu hanya perlu pengakuan dari seseorang tentang nilai dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya video ini apa yang disampaikan oleh Mbak Septi dan Mbak Fermata tadi betul ya, bahwa sebenarnya kadangkala kita sebagai sebagai mahasiswa itu sibuk mencari pengakuan atau validasi dari orang lain. Pada realitasnya kita tidak begitu bahagia sama seperti yang kenyataannya. Kita berfokus pada pengakuan dan validasi orang lain. Nah, ini video ya yang sebenarnya memberikan penjelasan secara moral bahwa kita sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa tidak hanya sekedar belajar ilmunya, tetapi juga kesan moral yang kemudian perlu juga dibarengi ya. Nah, berikutnya pada pertemuan kita hari ini ya, itu mempunyai tujuan pembelajaran ya sesuai dengan sub CMK 7 yang telah saya bagikan RPS-nya kepada teman-teman pada pertemuan awal ya. Yaitu pada pertemuan kita akan membahas terkait dengan ajaran kesalahan dalam hukum pidana ya. Ini menjadi penting karena hukum pidana sendiri tidak akan terlepas daripada kesalahannya sendiri. Kita akan lihat di dalam materinya ya. Nah, yang berikut kesalahan ya, bicara soal kesalahan ini ya, ini merupakan bagian daripada trias hukum pidana ya. Trias hukum pidana ini sendiri kurang lebih ada tiga. Yang pertama, kesalahan itu sendiri ya. Yang kedua, sifat melawan hukum ya, dan yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab. Nah, pada ajaran kesalahan ini kemudian kenapa saya juga menyampaikan terkait dengan sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab, karena bicara soal kesalahan itu tidak bisa dilepaskan dari sifat melawan hukum ya, dan kemampuan bertanggung jawab ini sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga singkatnya pada hari ini kita akan bicara kurang lebih ya kesalahan dan juga keterkaitannya atau hubungannya dengan sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Nah, bicara soal kesalahan ya teman-teman, secara sederhana kita bisa bilang bahwa kesalahan sama dengan kebebasan kehendak manusia. Apa maksudnya? Bahwa kesalahan itu muncul karena adanya kebebasan kehendak manusia untuk dia berbuat atau tidak berbuat, ya. Nah, kesalahan sendiri itu mempunyai dua teori yang melandasinya, ya. Yaitu yang pertama ada namanya determinisme, ya, dan juga ada interdeterminisme. Kita akan lihat apa determinisme ini. Determinisme adalah manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga menurut teori ini, ya, dia mengakui namanya kesalahan itu. Artinya apa? Bahwa ketika manusia melakukan suatu perbuatan, ya, itu secara langsung memang dia tidak punya kewenangan untuk menentukan kehendaknya. Memang secara alamiah dia melakukan itu, ya. Ini teori determinisme, ya. Berbeda halnya atau kebalikannya, yaitu ketika kita bicara soal indeterminisme. Indeterminisme ini dia bilang bahwa manusia mempunyai kebebasan kehendak sehingga mengakui adanya kesalahan. Sederhananya, indeterminisme ini dia mau bilang bahwa manusia punya kebebasan kehendak mau berbuat atau tidak berbuat. Ya, ketika misalnya saya mau mencuri, ya, saya punya kebebasan kehendak mau mencuri atau tidak. Saya mau melakukan kekerasan terhadap orang lain, saya punya kebebasan kehendak mau berbuat atau tidak berbuat. Ini kebebasan saya. Ya. Nah,
pengertian kesalahan sendiri, ya, secara umum, ya, kita bisa lihat, ya, bahwa yaitu tentang sesuatu yang tidak benar. Misalnya 1 kali 5 sama dengan 6. Ini kan sudah pasti salah, teman-teman. Ya, kenapa 1 kali 5 sama dengan 5? Ya, tapi kalau bilang sama dengan 6 itu sudah pasti salah. Itu kesalahan secara umum. Atau yang kedua, matahari terbit dari barat. Kita tahu bahwa matahari itu sudah pasti terbit dari timur ke barat, bukan dari barat. Artinya apa? Kesalahan ini pernyataan yang salah, kesalahan secara umum. Lalu bagaimana kesalahan dalam pengertian yang secara yuridis dalam konteks hukum pidana? Kita akan lihat, ya. Dalam arti yuridis dikatakan bahwa menerangkan keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Artinya apa? Bahwa orang ketika melakukan suatu perbuatan dilihat keadaan psikisnya, ya. Apakah kemudian keadaan psikisnya itu menghendaki, mengetahui atau menduga bahwa perbuatan ini akan muncul masalah hukum, ya. Dan tidak hanya itu, kemampuan itu kemudian juga melahirkan perbuatan yang perbuatannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepadanya. Nah, menerangkan bentuk kesalahan dalam undang-undang, ya, ada dua, teman-teman, yaitu ada namanya kesengajaan, dolus, dan ada namanya kealpaan. Apa itu kesengajaan? Itu perbuatan yang dengan sengaja. Kealpaan itu kekurang hati-hatian. Misalnya, saya sengaja melakukan kekerasan. Saya pengen melakukan kekerasan kepada si A. Itu saya sengaja melakukan. Berbeda misalnya saya kealpaan, ketidakhati-hatian, kealpaan, lalai. Dengan kelalaian saya kemudian mengakibatkan ada orang lain yang meninggal. Ya. Nah, kesengajaan sendiri, teman-teman, ya, menurut memori von Telinting, ya, adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Prinsipnya ini, ketika bicara kesengajaan bahwa ada perbuatan yang dia kehendaki dan perbuatan ini juga diketahui, ya. Ada perbuatan yang dia kehendaki untuk dia mau melakukan itu dan dia ketahui bahwa perbuatan itu kemudian bertentangan atau merugikan orang lain setidak-tidaknya. Nah, ada dua teori kesengajaan, ya. Yang pertama ada namanya Wills Theory, ya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, ya. Jadi memfokuskan pada apa yang dikehendaki pada saat perbuatan itu dilakukan, ya. Yang kedua ada namanya Warsdaling Theory, ya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui. Kalau tadi Wills Theory bilang menitik beratkan pada apa yang kemudian ya dia kehendaki, Warsdaling Theory apa yang diketahui, ya. Apa yang dia kehendaki dan apa yang diketahui. Nah, apa yang diketahui pada waktu akan berbuat, ya. Nah, yang berikut kesengajaan ditinjau dari kesadaran. Ya, pada bagian ini, ya, ada namanya kesengajaan berwarna dan kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna sendiri, ya, dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi saya mau melakukan suatu perbuatan, ya, saya melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan saya sadar bahwa perbuatan ini bertentangan dengan hukum. Ada sifat melawan hukumnya. Saya mengetahui itu dan saya menghendaki perbuatan dan saya lakukan dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan ini adalah sifat melawan hukum, ya, atau bertentangan dengan hukum, ya. Nah, berbeda dengan kesengajaan tidak berwarna, ya. Dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatan. Kalau ini tadi teman-teman bisa lihat bahwa tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukum. Kalau ini tidak, dia tidak peduli bahwa perbuatan ini akan ada sifat melawan hukumnya atau tidak, akan ada perbuatan ini melanggar aturan atau tidak, melanggar hukum pidana atau tidak, dia tidak peduli. Malas tahu. Yang dia tahu perbuatan ini saya harus lakukan. Saya tidak peduli ini mau melawan hukum, masalah atau tidak, saya tidak peduli untuk itu. Nah, ini kesengajaan tidak berwarna. Nah, kemudian kita akan lihat, ya, 3 corak kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud ini, ya, dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku. Contohnya misalnya, ya,
A bermaksud membunuh B dengan menembak A langsung menembak B dan B mati. Ya, A bermaksud membunuh B dengan cara menembak, maka tindakan A langsung menembak B dan B menjadi mati. Artinya apa? Saya punya kehendak mau membunuh si A, maka kehendak saya untuk membunuh dengan cara menembak, saya ambil senjata dan saya tembak dan B mati. Itu kesengajaan sebagai maksud. Lalu yang berikut ada kesengajaan sebagai suatu keharusan. Apa itu kesengajaan sebagai keharusan? Dalam kesengajaan ini, kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu. Tetapi untuk mencapai maksud tertentu tadi harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku. Misalnya, ya, ini ada contohnya. Misalnya A mau membunuh B dengan jalan menembak, tetapi B berada dalam ruangan kaca. Ya, untuk bisa menembak B, maka tembakan itu harus kena kaca terlebih dahulu dan kaca itu harus pecah atau rusak. Baru tembakan kena B atau justru tidak mengenai B. Nah, pada bagian ini teman-teman, ya, kita bisa lihat bahwa ini ada maksudnya membunuh B. Tetapi untuk bisa memuluskan tindakannya, niatnya untuk membunuh si B, si A terpaksa ya menjadi suatu keharusan harus merusak kaca itu dulu. Baru kemudian apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai atau bisa jadi tidak kena. Tapi ini namanya kesengajaan sebagai keharusan. Ada peristiwa membunuh dan ada peristiwa merusak kaca. Nah, ini kesengajaan sebagai keharusan. Dan yang berikut kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Ya, dalam kesengajaan ini, kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu. Tetapi pelaku berpikir bahwa jika maksudnya itu terwujud ataupun tidak berwujud, ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi. Apa? Ya, ini saya berikan contoh. A mau membunuh B dengan jalan menembak. Waktu A akan melaksanakan kesengajaan itu, ternyata B sedang berjalan bersama dengan teman-temannya. Pada waktu dia jalan bersamaan, ya, tindakan sengaja untuk menembak sebagai suatu kemungkinan bahwa tembakan itu berkemungkinan untuk bisa mengenai si B secara langsung atau berkemungkinan untuk mengenai teman-temannya. Karena apa? Mereka berjalan bersama-sama. Ya, apabila A tetap berkehendak mewujudkan kesengajaannya, A telah berpikir bahwa kemungkinan tembakan itu tidak hanya kena B, tetapi mungkin mengenai orang lain, atau bahkan B tidak kena, tetapi mungkin orang lain yang kena. Artinya apa? Ini kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Dalam contoh yang lain misalnya, saya ingin membunuh si A dengan cara mau meracun. Maka saya mengirimkan kue kepada si A, mengirim ke alamat rumahnya. Padahal saya tahu bahwa yang makan kue itu bisa saja si orang lain, saudara daripada si A. Entah istrinya, entah orang tuanya, entah anaknya, entah siapapun yang ada dalam rumah. Tapi saya tetap melakukan itu. Padahal saya tahu bahwa ada kemungkinan lain yang muncul. Ada orang lain kemudian yang berpotensi untuk menerima akibat sebagai suatu kemungkinan. Ya. Nah, itu yang berikut ketika kita bicara soal kesengajaan atau kesalahan tadi, ya, kita akan bicara soal sifat melawan hukum. Ya. Sifat melawan hukum sendiri terbagi menjadi dua, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Ya. Ajaran sifat melawan hukum formil ini, teman-teman, sederhananya dia bilang bahwa perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu, ya, telah dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Ya, artinya apa? Ada perbuatan yang memang telah diatur dalam undang-undang bahwa itu adalah perbuatan pidana. Misalnya apa? Mencuri. Pasal 362 KUHP. Penipuan pasal 378. Tanpa kita bilang bahwa perbuatan itu juga melanggar, itu sudah pasti diatur di dalam undang-undang. Ini dikatakan sebagai delik dalam undang-undang. Jadi sederhananya bilang bahwa sifat melawan hukum ini, ya, perbuatan dapat hapus hanya berdasarkan undang-undang. Dan jadi sederhana sifat melawan hukum formil itu sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Nah, berbeda lagi ketika kita bicara tadi situ formil, sekarang material. Kalau materialnya teman-teman, ya, perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, ya, tidak hanya melanggar undang-undang, ya, tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis.
Sifat melawan hukumnya perbuatan dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga aturan tidak tertulis. Sederhananya begini teman-teman. Misalnya saya pergi main, contoh ya, saya pergi main ke Palembang misalnya. Ya, saya pergi main di Palembang, kemudian ada kebiasaan masyarakat di Palembang yang kemudian saya tidak boleh. Oh, tidak boleh melakukan tindakan A, B, C, D, E. Padahal perbuatan ini tidak diatur di dalam undang-undang, tidak diatur dalam KUHP. Tetapi menurut masyarakat yang ada di Palembang misalnya, bahwa ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai atau hukum yang hidup di masyarakat Palembang. Maka itu kemudian bisa menjadi dasar ya bahwa perbuatan yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang bertentangan ya, ada sifat melawan hukum material di situ. Bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis, hukum yang hidup di masyarakat. Nah, itu contoh ajaran sifat melawan hukum material. Ya, jadi sifat melawan hukum material ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk tata susila. Nah, yang berikut ya, ketika kita sudah bicara soal kesalahan, kita sudah bicara tentang sifat melawan hukum, ya, maka yang berikutnya kita bicara soal kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab sederhananya saya membagi menjadi dua. Kemampuan bertanggung jawab sebagian dan juga tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab sebagian, saya mau kasih contoh kleptomania. Ya. Kleptomania ini, ya, sederhana mungkin bisa dikonfirmasi bagi orang yang belajar psikologi. Tapi sejauh ini saya diskusi dengan rekan-rekan yang belajar psikologi, mengatakan bahwa ini adalah jenis penyakit yang punya kebiasaan untuk mencuri. Ya, dia punya kebiasaan untuk mencuri. Ya, nah ini dikatakan sebagai suatu penyakit. Ya, dikatakan sebagai suatu penyakit. Nah, karena dia punya penyakit yang suka mencuri ini, kemudian pertanggungjawaban hukumnya hanya sebagian saja. Dia tidak disamakan dengan orang yang waras, dengan orang yang sehat. Sehingga pertanggungjawabannya sebagian saja. Nah, berbeda lagi dengan kurang mampu bertanggung jawab. Siapa itu yang orang yang kurang mampu bertanggung jawab, teman-teman? Adalah ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan, ya, orang gila, ya. Ini sudah diatur di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, bahwa ini dikatakan orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ketika kita bicara soal kemampuan bertanggung jawab, teman-teman, maupun sifat melawan hukum material dan formil, bicara soal kesengajaan, sebenarnya banyak, ya, banyak, ya. Kenapa? Ya, di dalam buku ini pun sebenarnya teman-teman nanti bisa lihat, misalnya soal kesengajaan, dolus. Dolus itu banyak varian. Bahkan dalam bukunya Prof. Edi ini, ya, dalam prinsip-prinsip hukum pidana dia menjelaskan ada sekian banyak kesengajaan atau sekian banyak dolus, ya. Ada dolus premeditatus, ada dolus eventualis, ya. Itu aja banyak sekali, ya. Tapi yang hari ini saya sampaikan, ya, yang prinsipnya saja bahwa ada namanya kesengajaan dengan beberapa tadi variannya, teman-teman bisa lihat. Ya, ada bukunya mau lihat no asas-asas hukum pidana ini bagi orang yang belajar di fakultas hukum atau ilmu hukum pasti akan membaca buku ini, ya. Apalagi materi semester 1, semester 2 pasti diwajibkan untuk membaca buku ini. Asas-asas hukum pidana. Dan ada juga dasar-dasar hukum pidana, ya. Ini 3 buku ini yang kemudian menjadi dasar dalam penyampaian materi tadi. Nah, kesimpulan ketika kita bicara soal teori hukum pidana, ya ini ada yaitu kesalahan, sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Nah, ini post-test, ya. Silakan dicoba post-testnya, ya. Untuk sama-sama kita bisa lihat hasilnya dari post-test ini. Oke, ya ini sudah ada hasilnya, ya, post-testnya. Ini hanya untuk melihat, ya, penyampaian materi, ya, yang tidak disampaikan ini. Jawaban teman-teman cukup bagus-bagus, ya.
Oke, ini ada pembagian kelompok ya. Ini pembagian kelompok ini sifatnya sebagai contoh untuk teman-teman bisa lihat pembagian kelompok kita karena mahasiswa kita 12 ya. Mahasiswa kita ada 12, maka kemudian ya kita membaginya menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok kurang lebih ada 4 orang ya. Oke, kita akan bagikan kelompoknya. Oke. Nah, teman-teman kelompok kita sudah terbagi ya. Berikut video ini sebagai pengantar untuk teman-teman mengerjakan tugasnya ya. Tolong perhatikan video berikut. Bentar. Udah bisa full screen. Bentar ya. Oke, teman-teman, dari video ini ya, saya berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok ya berdiskusi kemudian menjawab pertanyaan ya. Mengapa orang yang melakukan perbuatan menyerang dalam hal ini remaja tadi ya, remaja tadi yang di Palembang tadi yang dia melakukan perbuatan menyerang ya orang lain dalam hal ini menyerang balik si begal tadi itu tidak dipidana seperti pada video di atas justru yang dipidana si begal. Padahal ada tindakan penyerangan balik juga. Artinya apa? Sebenarnya kita bisa bilang bahwa ini tindakan saling serang. Tetapi ternyata justru si remaja yang kemudian menyerang balik itu tidak dipidana. Menurut teman-teman mahasiswa, ya, mengapa remaja ini justru tidak diberikan sanksi, justru hanya si begalnya. Silakan masing-masing kelompok saya berikan waktunya untuk berdiskusi sebentar, ya. Kemudian bisa masing-masing kelompok memberikan pendapatnya mewakili teman kelompoknya. Silakan berdiskusi. Oke, silakan siapa yang bisa berpendapat silakan atas video itu kira-kira kenapa justru remajanya tidak bisa dikenakan hukuman. Monggo, silakan. Mbak Septi atau Mbak ya Mbak Septi silakan.
Ya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba menjawab mengapa orang yang melakukan perbuatan menyerang lain tidak dipidana pada video di atas. Jadi menurut kami karena orang tersebut tidak terpenuhi adanya kesalahan sebagai unsur penting dalam trias hukum pidana, Pak. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Septi. Dari kelompok yang lainnya, silakan. Bapak izin menjawab, Ya, silakan Mbak Permata. menurut kami, seseorang yang dalam video tadi ya, seorang remaja yang memukul begal tidak dapat dihukum karena mereka, melakukan tindakan yang diperlukan untuk membela diri sendiri. Di mana dia, apa namanya, menghindari dari orang yang mengancam dirinya, seperti itu Bapak, Oke, terima kasih yang ya. membahayakan Masih dirinya ya. ya, terima kasih masing-masing kelompok sudah menyampaikan pendapat ya. Benar sekali ya dari jawaban yang telah disampaikan ya. Jadi karena dia membela diri ya tidak terpenuhi unsur kesalahannya, maka si remaja tadi tidak dapat dijatuhi atau diberikan sanksi hukum. Nah, eh, ini yang tadi disampaikan saya pikir juga mewakili ya apa yang akan bahas tadi. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini ya teman-teman bahwa kesalahan merupakan elemen penting dari hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana. Di mana kesalahan merupakan elemen yang wajib dibuktikan untuk mempidanakan seseorang. Artinya bahwa ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, apabila terdapat unsur kesalahannya, jika unsur kesalahannya tidak terlihat dan tidak bisa dibuktikan, maka orang yang didakwa, diduga melakukan suatu perbuatan pidana harus dilepaskan atau harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana. Itu kesimpulan pentingnya ya. Dan pada pertemuan berikutnya teman-teman bisa mandiri untuk membaca materi terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk penutup kelas kita pada hari ini ya, saya ingin menyampaikan menutupnya dengan pantun ya. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Ya, Selesai sudah, Cakep. selesai sudah tugas kami, di lain masa bisa bersua lagi. Terima kasih, matur suhun, moliate, dangke. Ini teman-teman daftar pustaka nanti teman-teman bisa membaca untuk mendukung pembelajaran teman-teman. Saya pikir itu teman-teman materi kita hari ini. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.